Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali bisa salat tarawih berjamaah di Masjid Nidaul Ilmi, dan insyaallah kita lanjutkan kajian kita masih membahas qasas Al-Quran Al-Karim. Dan malam ini kita akan membahas satu kisah dalam surah Al-Kahfi, tepatnya di ayat ke-32 sampai ayat ke-40 atau 44. Kisah ini disebutkan oleh para ulama sebagai kisah Ashab Al-Jannatayn, kisah pemilik dua kebun. Bagaimana kisah pemilik dua kebun ini? Kenapa dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim kisah ini? Dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang yang saling bertetangga. Ada yang mengatakan namanya Baratus dan juga satunya namanya Yahuda. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dua orang ini bersaudara. Versi yang satu mengatakan bahwa dua orang ini berniaga, saling memberikan sahamnya satu dengan yang lainnya. Yang namanya berniaga bersyirikat pasti ada masalah. Makanya Allah mengatakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Kebanyakan orang-orang yang bersyirikat dalam sebuah perniagaan umumnya pasti akan saling menzalimi satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang dirahmati. Tapi kebanyakan orang yang bersyirikat dalam perniagaan itu umumnya pasti akan ada yang melakukan kezaliman di dalamnya. Makanya banyak orang yang tidak mau bersyirikat dalam usaha, takut banyak masalah. Lah dua orang ini ketika bersyirikat dalam perniagaan bermasalah di tengah jalan. Akhirnya kemudian sama-sama sahamnya dibagi dua, 50%, 50%. Ada yang mengatakan bahwa semua kekayaan itu sekitar 6.000 dinar. Kalau dibagi dua berarti masing-masing 3.000 dinar. Dan dinar itu lebih besar dibandingkan dirham, dan itu banyak sekali karena satu dirham saja 4 gram emas lebih. Akhirnya kemudian salah satu dari orang ini dengan 3.000 dinar itu, yang 1.000 diberikan dua kebun yang sangat luas. Kemudian yang 1.000-nya lagi dibelikan budak-budak untuk mengurus kebun itu, dan yang 1.000-nya lagi digunakan untuk menikah. Sementara kawannya yang bernama Yahuda itu justru seluruh kekayaannya diinfakkan. Jadi ketika melihat kawannya membeli dua kebun, dia pun ikut membeli dua kebun, tetapi bukan untuk dikelola, malah dua kebun itu diinfakkan di jalan Allah. Ketika kawannya membeli budak untuk mengurus kebunnya, dia pun membeli budak, tetapi untuk dimerdekakan budak-budak itu. Ketika yang satunya kemudian digunakan untuk menikah, maka justru kekayaan kawan yang beriman ini malah disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Jadi lihat di sini kontrasnya dua manusia ini. Yang satu menanam saham di dunia, yang satu menanam saham di akhirat. Sampai pada waktunya ketika kemudian orang yang menanam saham untuk dunia ini tiba-tiba kebunnya menjadi pesat dan maju.
di mana dia letakkan di pinggir-pinggir kebun itu pohon-pohon kurma yang mengelilingi pohon-pohon anggur di dalamnya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan perekonomiannya, di mana Allah aliri air ke kebun itu tidak ada hentinya. Jadi dia tidak lelah mengurus kebun. Karena terkadang orang yang punya ladang atau sawah itu pusing dengan air, tapi ini tidak dipusingkan dengan air. Seolah-olah dia hanya menunggu kapan panen, setelah panen kemudian dipetik dan dijual. Hanya itu kerjanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengurangi hasilnya. Artinya tidak pernah ada hama, tidak pernah ada bencana. Untung terus hidupnya. Akhirnya semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin kaya raya. Sementara kawannya yang menginvestasikan seluruh kekayaannya untuk akhiratnya, Allah uji dengan kefakiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita teringat dengan kisah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam perang Tabuk, dia menginfakkan seluruh hartanya kan? Sehingga di sini menjadi polemik para ulama, boleh enggak kita ini meniru Abu Bakar? Pamannya antum punya rumah, punya kebun, punya uang di rekening, kemudian diinfakkan semuanya, tidak tersisa kecuali hanya pakaian yang ada di badan. Maka ulama mengatakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau seandainya kita punya skill usaha, dengan menginfakkan seluruh harta itu tidak ada masalah, karena dia bisa mencari lagi, maka tidak mengapa, dan itu sesuatu yang sangat utama. Tapi pendapat yang kedua, kalau seandainya dia tidak punya skill usaha, ketika seluruhnya kemudian diinfakkan di jalan Allah, akhirnya dia miskin dan menjadi peminta-minta, maka tidak boleh menginfakkan semua hartanya, karena akan memadaratkan hidupnya. Lah, seseorang di zaman Bani Israel ini yang beriman, dia infakkan seluruh hartanya, sementara kawannya yang makin kaya justru makin sombong dan kufur serta berani membantah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada waktunya kawannya yang diinfakkan seluruh hartanya ini menjadi miskin, tetapi dia berusaha untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak meminta-minta. Karena memang niatnya diinfakkan itu untuk menginvestasikan seluruh kekayaannya supaya mendapatkan surga. Lah saat kemiskinannya, dia pun berusaha mencari pekerjaan. Dibandingkan dia mencari pekerjaan kepada orang lain, dia teringat dengan kawannya yang sudah menjadi orang kaya raya. Akhirnya dia mencoba mencari pekerjaan kepada dia. Bukannya diterima, malah diusir. Kemudian dijelek-jelekan, kemudian diburuk-burukan, dihina, dan dia menampakkan kesombongannya. Dari situ kawan yang beriman menasihati kawannya, jangan seperti itu, karena kekayaan itu datang dari Allah. Tetapi kemudian kawannya yang sudah kadung kaya tapi sombong ini tidak menerima nasihatnya, justru mengusir kawannya. Dari sinilah azab Allah subhanahu wa ta'ala ditimpakan kepada kedua kebun yang terus dipetik hasilnya itu. Lah kisah ini dimulai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 32, wadrib lahum mathalan, wahai Muhammad, berilah perumpamaan untuk mereka orang-orang Quraisy itu, rajulaini, tentang dua manusia, ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Kami beri kepada salah seorang dari keduanya yang kufur nikmat itu dua kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun anggur itu dengan pohon-pohon kurma yang menjulang besar, seolah-olah pohon kurma itu menjadi pagar daripada kebun itu. Lebih daripada itu, kami jadikan di antara dua kebun itu ladang yang subur. Coba Anda bisa bayangkan, ada dua kebun yang sangat luas hektaran. Kemudian kebun ini dipagari dengan pohon kurma keliling.
Kemudian di tengah-tengahnya ada ladang lagi, ditanami apa saja tumbuh dan menghasilkan. Subhanallah, ini nikmat mana lagi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang ini. Karena kan kekayaan di zaman dulu itu kan melihat kita tinggal di mana. Kalau kita tinggal di kota, boleh jadi kekayaan itu kalau punya kos-kosan banyak 100 pintu umpamanya, kaya dia di kota. Tapi kalau di pedesaan kekayaan itu bukan dari itu. Terkadang ditinjau dari ternaknya, mungkin sapinya ratusan, kambingnya ratusan, mungkin itu orang kaya kalau di desa. Atau mungkin tanahnya hektaran, sawahnya luas, boleh jadi itu kekayaannya. Jadi orang ini punya kekayaan berupa kebun yang sangat luas, isinya adalah kebun anggur yang dikelilingi oleh kurma, dan di tengah-tengahnya ada ladang yang bisa ditanami apa saja. Subhanallah, Allah katakan kiltal jannataini atat ukulaha walam tadli minhu syai'an. Dua kebun tersebut menghasilkan buahnya dan tidak berkurang sedikit pun. Setiap panen itu tidak pernah berkurang. Bahkan setiap panen itu justru makin banyak, makin menguntungkan. Wa fajjarna khilalahu manahara, dan kami alirkan di celah-celah kebun itu air bagaikan sorga. Tadi saya sudah katakan ikhwan, kesulitan para peladang itu yang memiliki sawah dan ladang itu biasanya di air. Terkadang sebagian mereka rebutan air kan. Terkadang kemudian ada orang yang kemudian menyumpel air supaya tidak masuk ke ladang orang. Bahkan terkadang kelahi gara-gara air itu kalau sudah di ladang itu. Tapi orang ini diberikan nikmat oleh Allah, airnya tidak pernah terputus dan hasilnya terus menerus dan tidak pernah dirugikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin kaya. Kemudian Allah mengatakan wa kana lahu thamar, dan dia memiliki buah-buahan yang begitu banyak yang menghasilkan kekayaan. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, ketika temannya datang meminta pekerjaan kepada orang ini, dia pun berdialog. Ana aktsaru minka malan wa azzu nahara wa azzu nafara. Lihat, setelah kita berpisah, masing-masing engkau membawa sahammu dan aku pun membawa sahamku, kemudian ku kembangkan kekayaanku. Lihat kekayaanku sekarang. Saya sekarang orang yang paling banyak hartanya dibandingkan kamu, dan orang yang paling kuat dibandingkan diri. Dia sombong dengan kekayaannya. Dia mulai menunjukkan kekayaannya. Dulu waktu kita berserikat, aku tidak pernah mendapatkan kekayaan seperti ini. Tapi setelah kemudian kita berpisah, lihat kekayaanku begitu banyak, sementara engkau miskin. Mulai menghina kawannya. Kemudian Allah katakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, dan dia pun masuk ke dalam kebunnya dan dia pun menzalimi dirinya sendiri. Kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Ada zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu zalim kita kepada Allah. Seperti orang meninggalkan salat, zalim, tapi kalau dia bertobat Allah ampuni. Ada zalim yang tidak akan pernah terampuni selamanya. Itulah zalim yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kepada taraf syirkul akbar. Tapi ada zalim yang merupakan kezaliman kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri, dengan cara menyakiti hati orang. Lah orang ini menyakiti hati kawannya dengan kesombongannya. Kemudian mulai kata-katanya menunjukkan kekufuran. Apa kekufurannya? Dia mengatakan qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ini kekufuran pertamanya. Dia mengatakan, saya tidak akan mengira kalau kebun ini akan binasa selamanya. Lihat bagaimana harta itu meyakinkan pemiliknya seolah-olah dia tidak akan mati dan kekal selamanya. Itulah yang Allah isyaratkan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu mulai akan jahat apabila
kekayaan ditimpakan kepadanya. Jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Ketika dia mulai mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya, akhirnya dia pun merasa bahwa harta akan mengekalkannya. Seperti orang ini mengatakan, ma adzunnu an tabidha hadhihi abada. Kekayaanku tidak mungkin musnah wahai kawan, kata. Enggak akan hilang. Dia tidak sadar bahwa kekayaan itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja mengambil kekayaan itu sekejap, sebagaimana Allah bisa memberikan kekayaan sekejap kepada manusia. Lihat bagaimana orang-orang yang kaya raya hanya karena Allah kirim bencana alam langsung miskin dan tidak memiliki apa-apa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini sombong, menasabkan kekayaan kepada dirinya seolah-olah tidak mungkin lenyap selamanya. Kemudian kekufuran yang kedua, dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ah qaimatan, dan aku tidak mengira bahwa kiamat itu akan datang kepadaku. Seolah-olah dia mengatakan aku tidak akan mati dan akan berumur panjang. Dia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan yang ketiga, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya okelah kiamat itu terjadi, aku akan mati, maka sesungguhnya pasti Allah akan memberikan kehidupanku lebih baik, di mana Allah akan berikan tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan kebun-kebunku hari ini. Seolah-olah dia meyakini bahwa ketika Allah memberikan kekayaan itu tanda sayang Allah kepadanya. Salah. Kekayaan itu bukan tanda sayang, sebagaimana kefakiran juga bukan tanda Allah menghinakan. Karena kebanyakan manusia kan begitu. Apabila diberikan kekayaan yang banyak, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan diriku. Tapi ketika dicabut rizkinya, dia pun mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan diriku. Tidak, kekayaan itu bukan tanda sayang. Kenapa? Karena kekayaan itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Abu Jahal kaya, Abu Bakar kaya, Sulaiman kaya, Namrud juga kaya. Apakah kemudian orang-orang ini dicintai Allah? Tidak, kekayaan itu bukan tanda dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena kekayaan itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Bahkan binatang sekalipun tidak ada keutamaan kekayaan itu. Makanya ada istilah malun salih li rajulin salih. Harta itu akan menjadi baik kalau yang pegang orang baik, tapi harta itu akan jadi jahat kalau yang memegang orang jahat. Karena hakikat harta itu at-tajmi' wa tafriq. Kita kumpul, habis banyak kita tinggalkan. Itulah kekayaan. Coba lihat, ada para pengusaha itu, dari usia muda sampai tua dia bergelimang harta kekayaannya. Tapi setelah kekayaannya melimpah, kira-kira apa yang dinikmati dia? Tidak ada yang dinikmati, kan? Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia penyakit umpamanya. Betapa banyak orang-orang kaya yang tidak bisa menikmati mobilnya karena dia harus tinggal di kursi roda. Betapa banyak orang-orang yang tidak kaya itu tidak bisa menikmati makanannya. Padahal kalau seandainya dengan kekayaannya dia borong 100 warung Padang, itu dia bisa tuh. Tapi tidak bisa dimakan. Makan ini kolesterol naik, makan ini darah tinggi naik, makan ini besok mati, tak jadi dimakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat sekali lagi bahwa kekayaan itu bukan tanda sayang, tapi kekayaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sombong di hadapan kawannya dengan kekayaannya, membanggakan kekayaannya, mulailah kawannya menasihati. Dan harusnya seperti itu. Yang namanya kawan itu harus memberikan nasihat. Karena kalau seandainya kemungkaran didiamkan, bisa saja kemudian musibah itu bukan hanya terkena orang zalim saja, orang-orang baik pun terkena imbasnya. Makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah. Kalau terkena itu bukan hanya orang zalim saja yang mati, orang baik pun kena imbasnya masalahnya. Makanya kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Lah disilah kawannya mulai menasihati. Qala lahu sahibuhu, berkatalah kawan yang beriman kepada kawannya yang kufur nikmat ini, wa huwa yuhawiru akafarta billadzi khalaq,
min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Apakah engkau kufur dengan Rabbmu yang telah menciptakan dirimu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian membentuk dirimu menjadi seorang laki-laki yang sempurna dan berhasil? Seolah-olah dia mengatakan, dulu engkau terlahir itu tanpa harta. Tidak ada bayi yang lahir itu ujung-ujung kaya, itu loh, tidak ada ceritanya. Dulu waktu kau bayi, dari mana kekayaan? Kau tidak ada. Setelah kau besar, kemudian Allah berikan kekayaan. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kekayaan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau sombong dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian kawannya menasihati lagi, lakinna huwallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahada. Akan tetapi aku yakin dia Allah adalah Rabbku, dan aku tidak akan menyekutukan dengan Rabbku sedikit pun. Seolah-olah dia mengatakan, tidak ada masalah aku miskin, tapi aku tidak akan menyembah harta. Sekalipun Allah berikan kekayaan, tidak mungkin kekayaan akan menjadi Tuhanku. Tidak seperti kamu, mentang-mentang kau kaya, akhirnya kau diperbudak hartamu. Persis seperti sabda Nabi SAW, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Boleh jadi di zaman sekarang kita tidak akan mendapati orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang semacamnya yang terjadi di zaman jahiliyah. Tapi boleh jadi Lata, Uzza, Manat itu sudah berubah menjadi rupiah. Itu yang kita sembah hari ini. Ketika dia susah, dia berpikir kalau kaya dia bisa kemudian memperlakukan kekayaannya sesuai dengan kehendaknya. Ketika dia sudah kaya, kekayaan pula yang menyetir hidupnya. Ini kan hamba-hamba dunia namanya. Maka dia ingatkan itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqallu minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu engkau masuk ke dalam kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan dan daya kecuali pertolongan Allah. Sekalipun kamu melihat aku lebih sedikit harta darimu dan lebih sedikit anakku di antara anak-anakmu, tetapi dia mengatakan fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika, tapi semoga Rabbmu memberikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan kebunmu. Dulu sewaktu engkau membeli kebun, aku pun beli kebun, tetapi kebunku aku infakkan karena aku berharap kebun di surga. Dulu sewaktu engkau memberikan budak-budak yang kau pekerjakan di kebunmu, aku juga sama memberikan budak, tapi ku merdekakan dengan harapan aku mendapatkan istana di surga. Dulu kau gunakan untuk syahwatmu, aku gunakan di jalan Allah karena semata-mata mengejar akhirat dan surga yang ku kejar sampai aku meninggal dunia. Seolah-olah dia ingatkan kawannya, kau jangan menghina karena kefakiranmu. Kau jangan pernah menjelek-jelekkan karena aku orang miskin, karena kemiskinanku adalah kemuliaan bagiku. Dunia bagiku hanya sementara, tetapi surgalah yang akhir segala-galanya. Dia nasihati kawannya seperti itu. Kemudian karena dia sudah dizalimi, dia mendoakan keburukan kepada kawannya. Ingat, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Apa doanya? Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Dia mengatakan, ingat satu hari nanti Allah akan mengirimkan petir kepada kebunmu dari langit sehingga dia menjadikan tanahmu menjadi tanah yang licin, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan di atasnya. Atau boleh jadi airnya akan surut ke dalam tanah dan engkau tidak mungkin sanggup untuk mencarinya. Doa yang dizalimi ikhwan itu melesat ke langit.
Sekalipun orang yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, Allah pasti menolongnya. Bukan karena kekafirannya, tetapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Itu masalahnya. Apalagi yang dizalimi ini orang yang beriman. Lah ketika dia mendoakan doa buruk seperti itu, apa yang terjadi? Betul-betul Allah kirim bencana kepada kebunnya. Terbakar kebunnya sampai jatuh ke para-parapnya. Tidak ada satupun pohon kurma, pohon anggur dan ladangnya yang hidup yang bisa dipetik kembali. Sehingga Allah katakan wa uhita bi thamarihi, dan harta kekayaannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, maka dia membolak-balikan dua telapak tangannya, tanda menyesal atas apa yang telah dia belanjakan. Wahia khawiyatun ala urushiha, sedangkan pohon-pohon anggur itu roboh sampai kepada penyanggah-penyanggahnya. Wa yaqul, dan dia pun menyesal dan mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, duhai kiranya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Lalu apa kesyirikan yang dilakukan orang ini sehingga dia mengatakan aku tidak akan menyekutukan Allah? Kesyirikan yang ia lakukan karena dia terlampau menyembah hartanya, sehingga dia sombong. Dengan kesombongan itu dia hina saudaranya. Itulah kesyirikan, kufur nikmat. Kemudian Allah katakan walam takun lahu fi'atun yansuruna min dunillah wa ma kana muntasira hunalikal wilayatu lillahi al-haq wa huwa khairu thawaban wa khairu uqba. Tidak ada sekelompok orang pun yang sanggup menolongnya, dan dia bukan termasuk orang-orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Di sanalah pertolongan itu hanya milik Allah yang hak. Allah Subhanahu wa taala lebih baik pahalanya dan lebih baik balasannya. Di sini ada pelajaran. Pelajarannya adalah kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada doa yang diajarkan dalam ayat ini supaya nikmat itu tidak terkena hasad orang, supaya nikmat itu tidak terkena penyakit ain, sihir orang, supaya nikmat itu tetap bertambah dan berkah. Apa doa yang diajarkan dalam ayat ini? Masya Allahu la quwata illa billah. Ucapkan seperti itu. Kalau kita baru beli mobil, baru beli motor, baru bangun rumah, punya anak cantik, punya anak cerdas, pokoknya diberikan nikmat, jangan lupa kita katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Ulama mengatakan bahwa kalimat ini bisa menolak hasad. Kalimat ini bisa menolak hasad, karena hasad itu ibarat kita melawan setan. Kita tidak tahu yang mana satu yang hasad kepada kita. Dan hasad ini sampai kepada taraf dia mampu menyihir kita. Dengan apa? Dengan kedua matanya, yang disebut dengan penyakit ain namanya. Dan kebanyakan manusia umumnya meninggal itu karena penyakit ain. Setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, umumnya manusia mati terkena penyakit, akhirnya kemudian meninggal dunia, itu disebabkan penyakit ain. Penyakit hasadnya orang yang memandang kita. Akhirnya kita sakit, kita bangkrut. Dengan sebab itu kita kepikiran banyak penyakit, akhirnya meninggal dunia. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Makanya kita lihat terkadang ada orang yang buat pesta, diundangnya banyak orang. Dia tidak tahu dari undangan itu boleh jadi ada mata-mata hasad. Setelah kemudian undangan bubar, yang ketika mereka berkumpul, ya boleh dikata bercanda sana, ketawa sini. Setelah bubar malah bertengkar sesama orang yang di rumah itu. Padahal baru saja mereka senang-senang kan? Tiba-tiba terjadi pertengkaran. Boleh jadi ada di antara undangan yang kita undang itu memiliki penyakit ain dan hasad, yang sebab itulah akhirnya terjadi pertengkaran. Makanya kalau seandainya kita buat acara kemudian mengundang orang, banyak-banyaklah berdoa supaya jangan sampai kita terkena hasadnya orang yang hasad. Kita katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan dan daya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melawan hasad secara langsung. Kita tidak tahu yang mana satu orang hasad itu kan.
maka serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan melawan orang-orang yang hasad, dan kita katakan tidak ada kekuatan dan daya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Inilah di antara faedah dari kisah ashab jannataini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi